Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang penyusunan dokumen AMDAL yang merupakan lanjutan dari topik izin lingkungan. Stop apabila kalian menyukai tayangan ini dan dirasa memiliki manfaat. Silakan untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share untuk teman-teman lainnya. Baik, kita awali. Di sini penyusunan dokumen AMDAL ini mengacu pada dua hal. Yang pertama peraturan pemerintah, yang kedua adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Di peraturan pemerintah ini mengacu pada nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup di nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Kemudian pada dokumen AMDAL itu sendiri nantinya terdiri dari 4, ada kerangka acuan AMDAL, ada ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Pada kerangka acuan ini tentunya sudah dilakukan yang namanya proses pelingkupan, di mana di situ ada dampak hipotetisnya, kemudian ada penetapan wilayah studi, serta metode-metode yang nanti akan digunakan dalam AMDAL. Kemudian setelah itu dilihat juga nanti ada analisis dampaknya, mulai dari lingkungan awal, lingkungan yang akan datang, kemudian besaran dampak, dan seterusnya hingga nanti ke rekomendasi. Kemudian kalau rencana pengelolaan dan rencana pemantauan ini juga wajib dicantumkan sebagai bentuk dari tanggung jawab dari pemrakarsa atau si pembuat kegiatan yang memiliki dampak lingkungan. Ini ada contoh kasus untuk rencana usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL. Di sini akan tertulis atau perlu ditulis tentang jenis kegiatannya, skala atau besarannya, serta alasan ilmiah khususnya. Misalnya di sini ada pembangunan bandara, ya, jenis kegiatannya seperti itu. Kemudian skala atau besarannya nanti dijabarkan, bandara ini memiliki luas lahan berapa hektar, dimensi landasan patunya berapa meter kali berapa meter, dan seterusnya. Kemudian ada juga contoh ya, alasan ilmiah khususnya, misalnya nanti akan berdampak kebisingan atau menimbulkan pencemaran atau akan mengganggu kesehatan di warga sekitar. Jadi ini jabaran-jabaran ini perlu dituliskan dalam satu kegiatan besarnya. Kemudian nanti akan dirinci pada langkah-langkah berikutnya hingga ke rekomendasi nantinya. Nah, untuk masyarakat sendiri ini memang sudah diatur oleh undang-undang di mana masyarakat ini perlu dilibatkan dalam proses AMDAL. Di sini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 26, dan ada 4 poin pentingnya di sini, di mana dokumen AMDAL ini yang dimaksud pada pasal 22 disusun tidak hanya oleh pemrakarsa, namun juga melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat memang sudah harus ikut dari awal. Kemudian
pelibatan masyarakat ini juga berdasarkan prinsip yang terbuka, ya informasinya transparan, tidak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang dirubah, dan informasinya juga harus lengkap. Serta diberitahukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, artinya sudah ada sosialisasi atau sudah ada pengumuman terlebih dahulu. Nah, masyarakat di sini sebenarnya siapa? Masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 itu meliputi masyarakat yang terkena dampak, kemudian pemerhati lingkungan hidup, serta yang terpengaruh atas segala bentuk dalam proses AMDAL-nya itu sendiri. Dan yang nomor 4, ini masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 tadi ini bisa mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL apabila memang merugikan atau memang keberatan dan tidak disetujui oleh semua masyarakat atau sebagian masyarakat. Ini boleh diajukan keberatannya. Nah, nanti solusinya apakah harus dirubah AMDAL-nya atau perlu ada pembicaraan lebih lanjut, itu nanti hal teknis berikutnya. Nah, ini contoh pengumuman untuk kegiatan yang nanti akan membutuhkan AMDAL atau yang wajib AMDAL. Ini harus juga dilakukan oleh pemrakarsa. Pengumumannya bisa lewat media cetak, media massa, mungkin sekarang media sosial. Ya, sekarang cukup banyak cara-cara yang dilakukan untuk menginformasikan sesuatu ke orang banyak. Tapi ini wajib harus dilakukan supaya warga di sekitar kegiatan ini tahu ada kegiatan apa nantinya atau ada pembangunan apa nantinya. Sebenarnya siapa yang harus melakukan AMDAL? Ya jelas itu pemrakarsa proyek itu sendiri. Karena bisa jadi dengan adanya kegiatan tersebut nanti akan timbul pencemaran misalnya, atau perusakan lingkungan, atau perubahan tatanan lahan misalnya. Jadi yang wajib memang pemrakarsa itu sendiri, namun juga memperhatikan biaya-biaya pengendalian agar sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terkadang di satu kegiatan ini pemrakarsa diperbolehkan memanfaatkan jasa pihak ketiga atau konsultan AMDAL atau pihak lain yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Jadi tidak dikerjakan oleh pemrakarsa itu sendiri, tapi dibantu oleh konsultan AMDAL, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah memenuhi. Peranan AMDAL dalam perencanaan proyek ini lebih kepada pengambilan keputusan tentang proyek yang sedang direncanakan, sehingga bisa diartikan AMDAL ini mungkin tidak akan ada artinya bila dilakukan setelah diambil keputusan. Namun bukan berarti AMDAL adalah satu-satunya faktor penentu dalam pengambilan keputusan, karena nanti masih ada masukan-masukan dari instansi yang terkait, dari masyarakat juga tentunya, dan mungkin dari para pakar. Karena ini AMDAL sifatnya masih berupa dokumen yang nanti akan disahkan atau dibuat keputusan kelayakan lingkungannya oleh pejabat yang terkait. Itu bisa dari gubernur, bisa dari menteri juga, bisa dari pejabat yang ada di bawahnya. Kemudian pada awal penyusunan dokumen tentunya ada yang kita sebut kerangka AMDAL, yang ini bertujuan untuk merumuskan lingkup studi kajian serta mengarahkan studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan efisien.
karena nanti akan menyesuaikan dengan ketersediaan tenaga, biaya maupun waktu yang ada. Sedangkan untuk fungsinya ini juga ada dua. Ini sebagai rujukan pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana atau usaha kegiatan dan penyusunan studi AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studinya itu sendiri. Kemudian yang kedua ini sebagai bahan rujukan bagi penilai dokumen AMDAL untuk mengevaluasi studi AMDAL-nya, apakah benar-benar sudah layak atau bisa diterbitkan surat kelayakan lingkungannya atau perlu ada yang direvisi dan sebagainya. Untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan kerangka acuan AMDAL ini secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu pihak yang terlibat secara langsung ini ada pemrakarsa, institusi yang bertanggung jawab ini bisa dari tingkat daerah, tingkat pusat atau mungkin badan pengendalian lingkungan hidup itu juga bisa. Kemudian ada juga penyusun studi AMDAL. Jadi penyusun studi AMDAL ini kalau memang menggunakan konsultan tentunya sudah berbeda dengan pemrakarsa. Meskipun itu sama-sama dalam satu tim besar ya, cuman secara teknisnya nanti berbeda job desk-nya. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan penyusun KAMDAL dalam proses pelingkupan. Ini juga melibatkan para pakar serta masyarakat yang berkepentingan. Dan yang ketiga ini masyarakat yang terkena dampak langsung dan juga pemerhati lingkungan hidup. Dan ini yang pemerhati ini di luar yang nomor 2 tadi. Beberapa waktu lalu pernah saya jelaskan untuk dasar pertimbangan penyusunan KA AMDAL, yaitu ada keanekaragaman, keterbatasan sumber daya, serta efisiensi. Ini nanti bisa dikaitkan lagi dengan materi-materi sebelumnya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana peran masyarakat, ya, atau alurnya masyarakat, kemudian ada instansi, ada pemrakarsa. Dari awal ini pemrakarsa sudah wajib melakukan pengumuman atau sosialisasi rencana kegiatannya kepada masyarakat yang kemudian akan dimintai saran atau pendapat dan tanggapannya. Baru kemudian nanti ketika sudah disetujui ini juga bisa langsung diajukan ke penyusunan kerangka acuan AMDAL-nya. Ketika penyusunan kerangka AMDAL-nya ini sudah jadi, ini juga masih perlu dikonsultasikan lagi dengan masyarakat. Baru setelah itu diajukan untuk penilaian kerangka acuan AMDAL-nya. Karena nanti bisa saja ini perlu revisi atau masih ada hal yang kurang, itu bisa nanti disusun ulang. Tentunya juga masih meminta saran pendapat dari masyarakat. Nah, penilaian kerangka acuan AMDAL ini dilakukan oleh komisi khusus yang memang bertugas menilai kerangka acuan AMDAL. Ketika penilaiannya ini sudah dirasa cukup, kemudian pemrakarsa melanjutkan dengan penyusunan AMDAL dan RKL RPL. Yang ini tentunya juga diajukan kembali untuk dinilai oleh komisinya, serta masih meminta saran, pendapat, dan tanggapan sebelum nantinya pada hasil akhirnya ya, ini akan diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati. Jadi itu prosedur dalam kegiatan untuk pengajuan dokumen AMDAL, di mana masyarakat juga berperan aktif di sini selain pemrakarsanya dan tentunya dibantu oleh instansi pemerintah. Oke, mungkin itu
yang bisa saya sampaikan untuk penyusunan dokumen AMDAL. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, dan salam sehat untuk kita semua.